Selamat hari Minggu. Saya percaya kita masuk dalam level kemuliaan yang lebih besar lagi. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas faith and risk atau iman dan resiko. Berapa banyak saudara yang mau hidup tanpa resiko? Berbisnis tanpa resiko, menikah tanpa resiko, atau untuk yang anak muda, pacaran tanpa resiko sakit hati. Apa sih resiko itu? Resiko adalah sesuatu yang buruk yang tidak sesuai dengan harapan kita. Tetapi rasanya tidak mungkin kita hidup tanpa resiko. Karena dunia yang kita kenal hari ini adalah dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Kejadian 8 ayat 22 mengatakan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Oleh sebab itu, selama bumi masih ada, maka yang namanya resiko akan terus ada. Lalu bagaimana kita mengatasi hal ini? Dengan memiliki iman. Terkadang hidup ini seperti seorang pengusaha yang sedang berinvestasi. Dan yang namanya investasi tentu ada segudang resiko. Seperti beberapa faktor berikut. Yang pertama, faktor waktu. Kita bisa menghitung, tetapi tidak bisa menentukan dengan pasti kapan investasi kita akan menghasilkan profit yang baik. Dalam hidup ini kita juga tidak pernah bisa memastikan waktu. Tapi yang pasti Tuhan selalu tepat waktu. Yang kedua, faktor karakter. Kepada siapa kita menginvestasikan uang kita akan sangat berpengaruh pada besar kecilnya resiko yang akan kita terima. Tetapi apabila kita menginvestasikan hidup kita pada Tuhan, kita tahu Dia adalah pribadi yang sangat dapat dipercayai, bahkan mengasihi kita. Yang ketiga, faktor tak terduga. Sejeli apapun kita mengelola semua resiko dalam investasi, tetap saja ada resiko yang tidak dapat kita duga. Seperti halnya tahun 2020 ini. Banyak hal yang tidak kita ketahui dan mengejutkan. Tetapi Tuhan tahu, maka dari itu memiliki iman menjadi sangat penting. Sama halnya dengan investasi yang memiliki segudang resiko. Hidup kita hari ini juga dipenuhi dengan resiko dan bahaya. Tetapi memiliki iman dan menginvestasikannya kepada Tuhan menjadi hal yang sangat penting pada titik ini. Karena ketika kita memiliki iman, ada 3 hal yang akan kita alami. Dengan iman kita mendapatkan kepastian janji-janji Allah. Dengan iman kita mendapatkan perkenanan Allah. Dengan iman kita memperluas kerajaan Allah di bumi. Seperti yang Ibrani 11 ayat 6 katakan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Resiko akan selalu ada dan tidak bisa kita hindari di dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa ini. Tetapi kita, orang Pentakosta, tidaklah harus menjadi takut akan hal ini. Melainkan mempergunakan iman untuk dapat mengelola setiap resiko yang ada dalam kehidupan. Ini masa-masa yang penting untuk menguatkan kembali kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena Dia sangat dapat dipercayai. Dan ketika kita berhasil mengelola semua resiko itu dengan iman, maka kita akan memperoleh profit, yaitu janji dan perkenanan Tuhan. Maka sebagai orang Pentakosta, hari ini jangan ragu untuk menginvestasikan iman dan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom. Kita bersyukur boleh kembali ada dalam ibadah kita. Saya percaya kalau kita ada sampai hari ini itu semua karena anugerah Tuhan. Yang setuju katakan amin, Bapak Ibu Saudara. Bukti pemeliharaan Tuhan sempurna buat setiap kita. Haleluya, jemaat Tuhan yang dikasihi GBI Mall Season City dan GBI Mall Taman Anggrek. Saya percaya hadirat Tuhan senantiasa melawat setiap kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan, membawa korban ucapan syukur yang terbaik, membawa penyembahan yang terbaik, membawa pujian yang terbaik bagi Tuhan. Sebab Tuhan sudah terlebih dahulu memberkati kita dengan yang terbaik. Amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Sepanjang bulan Tuhan menyertai kami.
sepanjang hari bahkan sepanjang minggu. Bahkan Tuhan mengantarkan kami untuk kami masuk di bulan yang baru, di bulan Agustus. Kami percaya bulan ini bulan penuh berkat untuk setiap kami, bulan penuh lawatan Tuhan untuk setiap kami. Keajaiban-keajaiban Tuhan terjadi, bahkan mujizat-mujizat Tuhan kami melihat dan kami rasakan di sepanjang bulan ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kau berkati setiap umat-Mu, setiap jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan ibadah live streaming ini, baik dimanapun mereka berada, di rumah-rumah. Kami percaya Tuhan menjamah, memulihkan keadaan mereka. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami datang kepada Engkau membawa pujian kami. Hidup kami adalah korban wangi-wangian yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kami percaya ketika kami menyembah Tuhan, hadirat begitu kuat menjamah setiap hati kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji, memuliakan dan menyembah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji, memuliakan Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari bertepuk tangan, bawa pujian, bawa korban syukur yang terbaik bagi Allah kita. Hadiratnya dengan hati bersyukur. Mari masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka kita sekarang menyembah Dia. Mari lebih lagi katakan bersama. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Amin. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka kita sekarang, tinggikannya. Katakan saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka. Hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat hati menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat. Boleh sama-sama kita bertepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Sorakan haleluya. Mari bersama-sama katakan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Mari masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka kita sekarang menyembah. Sekali lagi katakan. Masuk hadiratnya dengan hati amin. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka kita sekarang menyembah. Boleh angkat tangan saudara. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka. Hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat hati menyembah, saat hati menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian. Lebih lagi katakan saat hati bersyukur. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka. Hadirat Allah nyata dalam saat kami menyembah. Saat hati menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian. Biar jemaat Tuhan saja katakan. Saat lebih lagi saudara, bawa ucapan syukur yang terbaik bagi Allah kita. Saat hati menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian. Lebih lagi katakan saat hati bersyukur. Saat hati bersyukur
pujian umatnya. Mari jemaat Tuhan kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu yang begitu kuat di tengah-tengah kami, di tengah keluarga-keluarga yang sedang menyaksikan ibadah live streaming ini. Terima kasih Bapa yang baik, bahwa kami terus masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, bahwa kami terus masuk dalam rencana-Mu dan janji-Mu, bila kami terus berjalan bersama-Mu dengan. Terima kasih Bapa yang baik, karena kami tahu Tuhan, saat yang paling indah adalah saat hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan, mengalir memenuhiku, itu yang selalu ku rindu, memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat indah bersama-Mu, saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan kami Tuhan, Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan, mengalir memenuhiku, itu yang selalu ku rindu, memuji menyembah-Mu, memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kau dambaan, Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Dari awal kita naikkan pujian ini kembali. Saat terindah dalam hadirat-Mu,
hadirat, begitu indah dalam hadirat-Mu Tuhan. Rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan, mengalir memenuhiku. Itu yang selalu ku rindu, memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Boleh sambil mengangkat tanganmu katakan, saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hati. Kau dambaan, Kaulah dambaan, Kaulah satu, Kaulah satu di hatiku. Ingin Kau lebih dari segalanya. Mari dengan segenap hatimu katakan, saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hati. Kau dambaan, Kaulah dambaan, Kaulah satu Tuhan, Kaulah satu di hatiku. Ingin Kau lebih dari segalanya. Ku ingin Engkau lebih, ku ingin Kau lebih dari segala. Mari sekali lagi katakan kerinduanmu. Kami ingin Engkau lebih, ku ingin Kau lebih dari segalanya. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Mari rasakan hadirat Tuhan yang begitu kuat. Mari terus nikmati. It's Holy Spirit, His presence. Oh, Engkau yang ada di rumah, Engkau boleh mengangkat tanganmu, menaikkan pujian, menaikkan sembahmu. Mari bangun imanmu. Mari berbahasa roh saudara. Bangun imanmu saat ini juga. Naikkan penyembahanmu yang terbaik bagi Tuhan, sebab Dia layak ditinggikan. Lebih lagi sembah Tuhan saudara. Bangun iman saudara, biar setiap rumah-rumah diberkati Tuhan, setiap rumah-rumah dilawat Tuhan, setiap keluarga-keluarga, suami istri, anak-anak diberkati Tuhan. Haleluya.
Biarlah kami terus merasakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat Tuhan begitu kuat. Biar setiap orang-orang menyaksikan live streaming ini dipulihkan, penyakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Thank you Lord. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Mari Bapak Ibu Saudara katakan, hadirat-Mu memenuhi. Engkau boleh mengangkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Hadirat, biarkan hadirat Tuhan yang menjamah setiap kami. Penuhi bait-Mu Tuhan. Tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Lebih lagi katakan, hadirat-Mu angkat kedua tangan saudara. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya sekali lagi hadirat-Mu. Hadirat-Mu biar hadirat Tuhan yang memenuhi setiap kami. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari dengan segenap hatimu katakan lebih lagi, hadirat-Mu memenuhi. Hadirat-Mu, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Katakan, yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan. Mari bersama-sama. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya, haleluya. Lebih lagi haleluya, haleluya. Biarlah hadirat Tuhan terus memenuhi hari-hari kami, kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus buat hadirat-Mu yang begitu indah. Bahwa kami terus Tuhan hidup dalam hadirat Tuhan, dalam dimensi pujian, penyembahan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami buka hati kami, urapi setiap kami. Bahkan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah kuasa yang sanggup mengubahkan setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Kita yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin. Shalom, saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di dalam ibadah online hari ini. Saudara bersukacita sepanjang minggu ini, puji Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan, kebaikan Engkau, perlindungan-Mu, sehingga kami boleh berada dalam ibadah hari ini Bapa. Biar Engkau berbicara dan mengajar kami semua melalui firman kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu yang akan sampaikan firman-Mu, urapi setiap yang mendengar Tuhan, dan kami boleh belajar kebenaran-Mu
dan kami boleh merenungkan dan melakukannya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara sekalian. Belakangan ini banyak sekali kejadian, bukan belakangan tapi dalam beberapa bulan terakhir ada kejadian luar biasa, yaitu goncangan yang terjadi secara global saudara. Ya kan? Yaitu ada sakit penyakit COVID-19 saudara, dan dampaknya adalah bahwa ekonomi terjadi resesi secara global, kesejahteraan orang, banyak sekali orang yang mata pencahariannya hilang saudara, kebiasaan hidup orang juga harus berubah, dan moral manusia berubah banyak, dan rohani manusia bahkan menjadi rentan saudara. Saudara, kalau kita fokuskan pada masalah, kita tidak akan mendapatkan solusi. Tapi hari ini saya mau mengajak saudara untuk fokuskan diri kepada solusi, yaitu kepada Tuhan Yesus. Tuhan sebagai Tuhan yang melebihi banyak, yaitu God is above and beyond God. Saudara, kita melihat above and beyond dalam kamus artinya jauh melebihi banyak, saudara. Dalam bahasa Inggris dikatakan exceedingly abundantly, melampaui dengan kelebihan yang berlimpah. Exceeding more, melampaui dari lebih. Immeasurably more, tidak terukur lebihnya. Infinitely beyond, di luar dari yang tidak ada batasnya, saudara. Luar biasa kata kalimat above and beyond ini saudara. Di dalam Yohanes 17 berkata bahwa Bapa beri kuasa kepada Yesus atas segala yang hidup. Nah, Yesus juga berikan kepada manusia. Berikan kuasanya kepada manusia. Manusia mengenal Allah Bapa dan juga mengenal Yesus Kristus. Jadi Allah Bapa dan Yesus Kristus bagi kita manusia, anak-anak Tuhan khususnya, tidak asing, saudara. Apa yang Allah Bapa berikan kepada Yesus, Yesus pun memberikan kepada manusia. Karena manusia adalah pemberian Allah Bapa sendiri, saudara. Intinya adalah apa yang ada dalam Bapa, ada sama Yesus, dan ada sama kita, saudara. Kita melihat, Tuhan adalah Tuhan yang berkelimpahan. Tuhan adalah Tuhan yang melebihi banyak. Kita melihat di Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, haleluya. Tuhan memberikan manusia bukan sekedar hidup, bukan hanya sedikit-sedikit saja, saudara. Dia tidak memberikan hal yang sedang-sedang dan di tengah-tengah, saudara. Tapi Tuhan memberikan hidup kepada manusia, hidup yang berkelimpahan. Karena apa? Karena Allah itu adalah Allah yang berkelimpahan. Amin. Saudara, di dalam Markus 6 ayat 35 sampai 56 ada dua kejadian yang sangat luar biasa yang menceritakan kepada kita, membuktikan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berkelimpahan. Yaitu satu, Yesus beri makan kepada 5.000 orang. Dengan 5 roti dan 2 ikan saja, Tuhan sanggup memberikan makan 5.000 orang, belum termasuk istri dan anak-anak. Dan 5.000 makanan ini malah ada sisa 12 bakul, saudara. Pada saat Yesus berjalan dengan murid-muridnya, dia melihat banyak orang kelaparan, ya kan? Murid-muridnya sudah capek, saudara. Murid-muridnya semuanya mungkin ya pada saat itu juga sudah mau beristirahat. Tapi Tuhan berjalan, Tuhan melihat bahwa banyak orang yang membutuhkan belas kasihan. Dia mencurahkan belas kasihan itu kepada orang-orang itu dengan memberikan makanan yang lebih dari cukup. Kedua, Yesus juga menyembuhkan orang sakit, saudara. Pada Yesus berjalan, banyak sekali orang mengikuti dia dengan harapan bisa disembuhkan oleh Tuhan. Tapi Tuhan, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan tidak tanggung-tanggung. Tuhan tidak segan-segan untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit itu. Mungkin saudara, bagi manusia, ya begitu banyak pasien datang, tunggu saja
daftar dulu. Mungkin minggu depan baru ada tempat, atau bulan depan, atau 2 bulan lagi baru dokter itu atau siapa yang bisa menyembuhkan orang sakit itu baru sempat. Tapi lihat apa yang Tuhan lakukan. Ini adalah karakter ilahi Tuhan. Dia memiliki belas kasihan. Dia langsung melakukannya, memberikan orang makan dan menyembuhkan orang yang sakit. Dia adalah Tuhan, Tuhan yang melebihi banyak. God is above and abundant and beyond God. Markus 8 ayat 1-10, ada satu kisah lagi tentang Yesus memberi makan 4.000 orang yang mengikuti dia, saudara. Mujizat terjadi karena Tuhan mempunyai belas kasihan. Hati dia muncul, ada belas kasihannya. Itu karakter ilahinya. Dia melakukan mujizat. Dengan roti yang terbatas, dengan ikan yang terbatas, dia bisa memberikan 4.000 orang makan, saudara. Di Injil Markus 5 dan 8 ini terjadi 2 kali mujizat. Mujizat yang pertama yaitu memberikan roti dan ikan untuk 5.000 orang makan. Yang kedua untuk 4.000 orang makan. Dalam hidup kita wajib mencontohi Yesus. Pada saat melakukan sesuatu tidak tanggung-tanggung dan tidak pelit-pelit. Rasul Paulus berkata, namun aku hidup, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Di Galatia 2 ayat 20a. Ada Kristus yang hidup di dalam aku. Berarti apa? Berarti pada saat kita melakukan segala sesuatu, kita harus mencerminkan, kita harus copy paste karakter-karakter Kristus yang ada pada Kristus di dalam kita. Kita wajib melakukan contoh-contoh teladan ini. Kalau Yesus sanggup, kita pun sanggup. Haleluya. Kita melihat satu cerita lagi di mana janji Tuhan yang berkelimpahan kepada Abraham, saudara. Di dalam Kejadian 7 ayat 1-8. Di sini saya bercatat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 poin, yaitu di mana Tuhan memberikan janji yang berkelimpahan. 1, yaitu di ayat 1 dikatakan akulah Allah yang maha kuasa. Itu janji yang luar biasa. Satu statement yang luar biasa. Kedua, Allah buat perjanjian dengan Abraham bahwa Abraham akan dibuat sangat banyak. Luar biasa. Allah tidak bilang, saya mau buat perjanjian dengan kamu dan aku akan kasih kamu sedikit-sedikit saja. Tidak. Dia memberikan sangat banyak. Ayat 4 dan 5 berkata, Abraham akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Oh, luar biasa. Itu satu janji yang luar biasa. Meletakkan Abraham di satu posisi yang sangat penting. Abraham itu orang yang penting bagi Tuhan. Itu Tuhan menaruhkan Abraham sebagai bapa sejumlah besar bangsa. Di ayat 6, Abraham beranak cucu sangat banyak dan keturunannya menjadi raja-raja. Saudara, Abraham begitu penting di hadapan Tuhan. Tuhan memberikan janji yang berkelimpahan pada Abraham. Ayat ke-7, perjanjian kekal antara keturunannya dengan Allah. Allah memberikan janji bukan hanya satu keturunan, tapi Allah memberikan keturunan yang banyak, dan itu adalah kekal. Dan ayat ke-8 adalah keturunannya diberikan tanah perjanjian. Tuhan luar biasa. Dia adalah Tuhan yang berkelimpahan. God is above and beyond God. Tuhan yang memberikan dan memberikan memberikan lebih banyak lagi. Saudara, dalam Kejadian 15 ayat 5, lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saudara, Abraham, saya rasa dia cukup stres. Dia sudah berumur hampir 100 tahun, belum punya anak. Memang Tuhan menjanjikan dia satu anak. Tapi lebih dari itu, karena Allah adalah Allah yang berkelimpahan. Allah berjanji kepada dia, memberikan dia anak-anak, keturunan-keturunan sebanyak bintang-bintang di langit. Haleluya! Tuhan memberikan janji-janji Tuhan.
bukan sedikit-sedikit, tapi Dia menjanjikan hal yang besar. Janji Tuhan sifatnya pelipat gandaan, saudara. Katakan pelipat gandaan, multiplikasi. Di Kejadian 17 ayat 2, Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Haleluya. Di dalam New King James Version Bible dikatakan, And I will make my covenant between me and you, and will multiply you exceedingly. Haleluya. Dikatakan, Allah akan mengadakan perjanjian antara Allah dengan Abraham, dan Allah akan membuat Abraham sangat banyak. Bahasa Inggrisnya sangat jelas dikatakan multiply exceedingly. Yaitu Tuhan bukan menambahkannya sedikit-sedikit, tapi janji-janji Tuhan, berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan dengan rumus, yaitu pelipat gandaan. Amin. Multiplikasi. Bukan penambahan, tapi pelipat gandaan. Kejadian 26 ayat 12, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Saudara melihat bagaimana Tuhan memberkati Ishak. Ishak di tanah yang sangat kering itu, dia tetap menabur. Dia punya iman. Tuhan memberkati dia, Tuhan menyertai dia, saudara. Dan apa yang terjadi? Ishak menuai, bukan hanya 1-2 kali lipat, tapi menuai 100 kali lipat. Saudara, siapa yang mau menuai 100 kali lipat? Angkat tangan. Tuhan adalah Tuhan yang berkelimpahan. Tuhan adalah Tuhan yang melakukan janji-janjinya dan berkatnya dengan cara pelipat gandaan dan multiplikasi. Tuhan memberikan yang berkelimpahan. Saudara, di dalam Lukas 6 ayat 27 sampai 36, perikopnya adalah kasihilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Tetapi kamu kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Saudara, di Injil Lukas 6 ayat 29, 35 sampai 36, Tuhan mengajarkan kita agar kita melakukan ajaran Tuhan, yaitu dengan sikap yang stretching. Kita tidak boleh membatasi diri kita untuk memberikan belas kasihan kepada orang lain, untuk melakukan berkat kepada orang lain. Tuhan mengajar kita untuk men-stretch, untuk melonggarkan kita punya perbuatan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan double portion. Tuhan kita adalah Tuhan multiplikasi. Tuhan kita adalah Tuhan pelipat gandaan. Dia mau mengajar kita untuk memberikan perhatian kepada orang lain. Bahkan kalau Anda ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan, saudara. Kasih orang yang jahat pada engkau. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu bukan ajaran Tuhan. Dikatakan di sini, upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Siapa yang mau menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi? Maka lakukan itu semuanya. Segala sesuatu yang saudara bisa lakukan dalam konteks kebenaran firman Tuhan, maka saudara lakukan secara pelipat gandaan, double portion. Jangan ditahan-tahan. Dia bukan Tuhan yang menahan-nahan. Dia memberikan segala sesuatunya berkelimpahan. Amin. Haleluya. Saudara, pada kondisi yang biasa, banyak orang hanya berdoa biasa-biasa saja. Pada saat kondisi yang susah, doanya akan semakin kencang, saudara.
Tapi saudara tahu ada satu hal, bahwa di dalam Efesus 3 ayat 20-21 berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Saudara bisa melihat, Tuhan menjawab doa-doa kita bukan hanya sebatas doa saja, tapi Dia menjawab, Dia melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Yang kita doakan mungkin harapan kita mungkin sampai ke nomor 7, tapi Tuhan melakukan jawaban yang multiplikasi, pelipat gandaan. Tuhan akan memberikan jawaban sampai nomor 14, sampai 28, sampai 36, sampai seterusnya, sampai 100 kali lipat. Karena Tuhan adalah Tuhan yang berkelimpahan, dan Tuhan adalah mampu dan sanggup. Amin. Apa yang menjadi beban Anda hari ini? Saya tidak tahu apa yang menjadi beban Anda hari-hari ini. Namun yang saya tahu adalah kita mempunyai Tuhan yang above and beyond. Tuhan yang melebihi banyak. Ya. Bila ada masalah besar, kita kecilkan. Bila ada masalah kecil, kita hilangkan. Caranya adalah kita minta pertolongan Tuhan dan kekuatan dari Tuhan, saudara. Apa yang kita lakukan, kita lakukannya dengan melebihi banyak dari yang dibutuhkan. Saudara jangan melimitkan saudara punya kemampuan memberkati orang, memberikan pengampunan. Saudara, berikan pengampunan itu. Berkatilah orang-orang yang membutuhkannya. Allah yang melebihi banyak, God is above and beyond God, itu memberikan janji-janji dan berkat-berkat yang dengan rumus multiplikasi pelipat gandaan dan melebihi banyak, saudara. Jangan ragu-ragu untuk melakukan kebaikan. Jangan ragu-ragu untuk memberikan pengampunan. Jangan ragu-ragu untuk memberkati banyak orang. Saudara akan terima berkat itu berlimpah-limpah. Tugas kita adalah mengikuti teladan Kristus. Dan jangan hidup biasa-biasa saja, tapi mari kita hidup dengan luar biasa, saudara. Tuhan kita adalah Tuhan berkelimpahan. Tuhan kita adalah Tuhan yang melebihi banyak. Tuhan kita adalah Tuhan yang tertinggi di dalam kehidupan kita. Saudara tidak usah khawatir akan hal itu. Apapun yang terjadi, guncangan apapun yang terjadi, saudara, fokuskan diri kepada Tuhan. Karena Dia akan memberikan jawaban lebih daripada doa-doa kita. Dan berkat yang berkelimpahan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Engkau telah berkata-kata dan mengajar kami semua Tuhan, untuk mengetahui lebih lagi Tuhan, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang melebihi banyak. Our God is above and beyond God. Tuhan yang berkelimpahan. Tuhan pada saat membuat janji-janji, memberikan berkat-berkat, tidak ditahan-tahan, tidak sedikit-sedikit, tapi Tuhan yang berkelimpahan. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan solusi bagi kita dengan cara pelipat gandaan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, berikan kami kekuatan. Engkau selalu hidup dalam diri kita semua, dan kita mau melakukan segala karakter Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi
dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur, aku akan kenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saudara-saudara, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Angkat tangan kita tinggi-tinggi, arahkan hati kita ke surga, di mana kita mendapatkan berkat dari Tuhan Yesus sendiri. Saudara-saudara, kembalilah ke aktivitas saudara-saudara. Terimalah berkat kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak-Nya yang tunggal Yesus Kristus. Penyertaan dan pertolongan kuasa Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus menjemput kita untuk kehidupan kekal selama-lamanya. Yang percaya dan sudah menerima berkat, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom.